Oke, halo semuanya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Sumatera Medan. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya masih dalam keadaan ceria kan? Sehat-sehat semuanya? Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kelas besar Komisi Anak dan Remaja kita pada hari Minggu ini. Nah, kalian yang anak pra-remaja dan remaja tentunya udah siap-siap semua ya di depan channel YouTube kita untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Oke? Tema kita pada hari Minggu ini adalah surprise. So, semuanya tetap duduk dengan manis dan ya, kita akan mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu, kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, kelas pra-remaja dan remaja pada hari Minggu ini ya Tuhan, kembali berkumpul di sini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian sekolah minggu kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan jalannya ibadah kami pada hari ini, walaupun kami melaksanakan masih dalam keadaan online ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan sukacita kepada kami, menjaga kami agar senantiasa sehat dan terus memuliakan nama-Mu dalam media apapun yang kami lakukan selama pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati senantiasa kami dan kehidupan kami seterusnya dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita dengarkan pujian berikut ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Esra 1. Kita buka Alkitab kita akan membacanya, dan terlebih dahulu kita akan berdoa, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyertai kami, menyatukan kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, juga anak-anak, remaja dan pra-remaja, juga hamba-Mu Tuhan, agar firman kebenaran-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sertai kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitabnya dari kitab Esra 1, ada 11 ayat adik-adik ya, ayat 1 sampai 11. Kita akan baca judul perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya.
biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Esra 1. Adik-adik, hari ini tema ibadah kita adalah surprise. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata surprise, apa yang kita rasakan? Apakah surprise itu? Suatu kejutan, bukan? Suatu hal yang di luar pemikiran kita, di luar ekspektasi kita. Terjadi dan itu biasanya menggembirakan. Bahkan mungkin orang ketika melakukan surprise, mungkin ada letupan-letupan atau mercon-mercon atau mungkin teriakan, wow, luar biasa, mantap, gitu ya. Nah, apakah surprise yang terjadi dari kitab Esra yang kita lihat? Di sini dikatakan di ayat pertama bahwa Yeremia sudah mengatakan nubuatan tentang kembalinya orang Israel dari pembuangan ke Yerusalem. Kita bisa lihat dari Yeremia 25. Kita buka adik-adik ya. Kita harus membaca kitab. Karena ketika kita membaca, Tuhan yang berbicara kepada kita. Yeremia 25 ayat 10-11 dikatakan, aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian di Yeremia 29 dikatakan juga, di ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, mengenai Raja Kores, adik-adik, kita bisa juga lihat di Yesaya 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 1. Mari kita baca. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya.
dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi kitab Esra 1 ini mengatakan adik-adik bahwa penggenapan dari nubuatan Nabi Yeremia bahwa mereka setelah 70 tahun di pembuangan, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, untuk kembali ke sana membangun bait Allah, untuk kembali membenahi kehidupan mereka dengan baik. Nah, kita tahu bahwa Raja Babel itu adalah raja yang sangat kejam adik-adik ya. Dan kerajaan Babel itu adalah kerajaan yang besar. Dia menyembah Baal. Pada saat dia membawa orang Israel ke pembuangan, bahkan peralatan dari bait Allah dia bawa ke kuilnya. Sehingga orang Israel itu tidak dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Nah, siapa yang menyangka kerajaan Babel yang begitu besar dapat ditaklukkan oleh Persia? Dan siapa yang menyangka kalau orang Israel bisa keluar dengan sangat luar biasa? Coba kita lihat di situ dikatakan Kores yang sudah diurapi Tuhan, dia tidak menunggu-nunggu waktu adik-adik. Langsung di tahun pertama di mana dia berkuasa, dia memerintahkan secara lisan dan tulisan katanya, bahwa kepadanya sudah diberikan karunia oleh Allah semesta langit. Pada saat itu, Kores itu bukanlah orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia mau memberikan hatinya. Dia mau dijamah oleh Tuhan. Dan dia tidak menunggu-nunggu. Apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan taruh dalam hatinya, dia langsung laksanakan. Ini adalah surprise adik-adik. Dari judulnya juga kita bisa melihat ya, Kores mengizinkan orang buangan pulang ke negerinya. Kalau kita dijajah oleh satu pemerintah, coba, mungkin nggak kita dengan mudahnya dilepaskan dan dibekali? Di sini diberikan juga kepada mereka bekal. Selain persembahan sukarela, katanya mereka diberikan emas, orang lain harus mendukung. Itu adalah surprise juga. Kemudian, bahkan peralatan rumah Tuhan, dia izinkan untuk dibawa kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Luar biasa bukan? Coba adik-adik, kalau misalnya kita sekarang lagi belajar di pandemi, tiba-tiba Bu Guru mengatakan seperti ini, anak-anakku, kalian sudah rajin-rajin ikut beribadah, bersekolah online. Untuk pelajaran ini, Ibu kasih kalian nilai 8-9 semua tanpa ujian. Anak-anak pasti hore! Surprise bukan? Tapi mungkin nggak hal itu terjadi? Belum tentu kan? Nah, pengharapan-pengharapan yang kita harapkan adik-adik, kalau kita taruh berdasarkan kekuatan janji Allah, maka itu akan membuahkan sukacita. Tetapi kalau kita hanya berpatokan pada kekuatan kita sendiri, kita belum tentu mendapatkannya dalam sukacita. Mungkin kekecewaan, mungkin hanya cuma sekedar hayalan. Kalau kita berimajinasi terhadap sesuatu, membayangkan sesuatu yang besar, kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin akhirnya kita cuma menghayal doang. Tapi kalau kita benar-benar menaruh pengharapan pada penyertaan Tuhan, pada janji Tuhan, maka itu akan membuahkan sukacita dan hasil yang terbaik. Jadi adik-adik juga, di sini diajar kita, bagaimana meniru Raja Kores yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Mau melaksanakan apa berkat yang Tuhan beri dengan segera. Misal adik-adik dapat berkat besar. Adik-adik diperkenankan untuk memberikan kepada orang lain pertolongan.
atau membagi kepada orang lain. Mungkin kita sebagai manusia berpikir seperti ini, tunggu dulu lah, kupuaskan dulu diriku, kusenangkan diriku, baru aku bisa mau berbagi kepada orang lain. Raja Kores tidak. Dia langsung segera adik-adik. Apa yang Tuhan taruh, dia langsung laksanakan. Dia tidak menunda waktu. Kemudian, dia adalah orang yang murah hati. Kores membuat kebijakan di tahun pertama dengan cepat, lalu dia memerintahkan kepada mereka untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem, mengizinkan umat Israel pulang ke Yehuda, membekali mereka dengan persembahan sukarela dan persembahan pertolongan dari orang-orang sekeliling kepada orang Israel. Dia menyokong penduduk itu. Kalau kita berpikir tentang satu negara adidaya seperti zaman sekarang ya, Amerika dan Rusia misalnya. Apakah kita mampu mengalahkan mereka adik-adik? Sebuah kerajaan yang besar. Apakah sebuah negara yang besar? Apakah kita mampu melomba mereka? Mengalahkan mereka? Di zaman sekarang kita kalau mengalahkan satu negara nggak harus dengan peperangan ya. Bisa dengan teknologi ataupun pengetahuan kita sehingga orang lain bisa terbelakang. Seperti di negara kita sekarang termasuk negara yang luar biasa bisa diakui dunia. Karena apa? Kita percaya Tuhan menaruh dan menjamah hati para pemimpin kita. Sehingga mereka bisa membuat perubahan-perubahan. Kita bisa mengalahkan orang lain tanpa berperang. Sama seperti orang Israel ini. Mereka tanpa berperang. Diberi kemenangan, diberi pembebasan. Di sini kita dapat juga lihat adik-adik, pelajaran yang diberikan pada kita. Bahwa kita tidak tahu siapa yang Tuhan pakai. Suatu saat adik-adik pun akan pakai. Tetapi apakah adik-adik mau memberikan hatimu, dirimu? Apakah kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan? Kalau kita mau memberi, maka Tuhan akan bekerja. Tangan Tuhan akan bekerja. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan cara kerjanya tidak terduga. Mungkin orang Israel yang saat itu sudah diberitahu sama Nabi Yeremia bahwa mereka 70 tahun akan dikeluarkan. Tetapi mereka tahu nggak apa yang terjadi dengan surprise ini? Nggak tahu bukan? Nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi Kores sendiri yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya, kepercayaan. Dia pun pada saat itu mungkin tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Kita diajak untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin adik-adik di masa pandemi ini juga punya satu cita-cita, satu keinginan, kayaknya Tuhan nggak mungkin lah. Mungkin secara fisik aku nggak mampu melakukannya untuk cita-citaku itu. Mungkin kalian pengen jadi atlet, tapi mungkin tubuh kita nggak sempurna, kekuatan kita tidak cukup. Atau mungkin kita ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Atau apa yang kita inginkan, tetapi orang tua kita tidak mampu. Jadi kita berpikir, Tuhan, mungkin itu suatu yang mustahil. Nah, di sini adik-adik, dari firman Tuhan di Esra ini, diajarkan kita untuk mau mengungkapkan kepada Tuhan keinginan kita, rasa syukur kita, pengharapan kita. Karena apa? Ketika kita menaruh itu, maka kita dapat merasakan. Gak semua orang dapat merasakan bagaimana mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidupnya. Surprise-surprise yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita diajarkan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika hal itu terjadi, kita bisa melihat, merasakan, dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita juga dapat mengatakan, wow, Allahku luar biasa. Apa yang tidak ada dalam pikiran hatiku,
Itulah yang dinyatakannya pada kita. Adik-adik, dari kitab Esra, nama Esra sendiri artinya penolong. Di sini Tuhan menolong. Esra pun dipakai Tuhan. Tetapi di Esra 1 belum diceritakan bagaimana Esra yang dipakai membawa orang buangan di tahap kedua ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Dia adalah seorang imam. Dan dia menjadi pemimpin. Kita akan Tuhan tunjuk juga menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan kita. Yang menggait, yang menuntun. Sehingga orang mau kembali ke rumah Tuhan. Untuk mau beribadah. Di masa pandemi ini adik-adik. Mungkin kesulitan bagi kita. Mungkin kita berpikir, oh udahlah. Suka-suka aja lah online ini. Mau ibadah kapan terserah. Jadi kita tidak lagi fokus. Tidak lagi sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Tuhan. Kita harus berhati-hati adik-adik. Karena Tuhan selalu melihat apakah kita taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, menaruh hati kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja dan kita akan melihat begitu banyak mukjizat, begitu banyak surprise dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kak Juni akan membagikan satu ayat super bagi kalian. Buka di Mazmur 66 ayat 5. Mazmur 66 ayat 5, bunyinya seperti ini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kak Juni ulangi. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Selamat menikmati surprise dari Tuhan. Kita tetap setia dan taat. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolonglah kami Bapa untuk tetap dapat setia beribadah kepadamu. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami senantiasa, karena kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, kami akan melihat banyak surprise, banyak mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami tetap bersyukur Bapa, tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang ada di kelas pra-remaja dan remaja, kita baru saja mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juni. Nah, kakak berharap kita semua bukan hanya sebatas pendengar, memahami, melainkan juga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, agar kehidupan kita senantiasa memperoleh penyertaan dari Tuhan. Baiklah, adik-adik semuanya, saatnya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke, semuanya sudah berdiri. Mari semuanya kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, baiklah, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Maka kita semuanya harus bersemangat agar Tuhan
Senang melihat adik-adik semua untuk hari ini. Ayo semuanya kita bernyanyi. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, baiklah adik-adik semuanya, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk persembahan yang sudah kalian persiapkan masing-masing di rumah masing-masing, boleh ya diantar langsung ke sekretariat gereja dengan menunjukkan ke komisi anak, atau bisa dikirim melalui QRIS yang sudah tertera di layar adik-adik masing-masing ya. Oke. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Mari semua adik-adik kelas pra-remaja dan remaja, kita satukan hati kita. Kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang maha tinggi, yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, di mana hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh melaksanakan kebaktian komisi anak kami dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus semakinlah Engkau memberkati kehidupan kami, di mana setelah kami mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kehidupan kami dapat diubahkan menjadi anak yang lebih taat lagi kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami juga boleh ya Bapa menjadi berkat buat orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bermohon biarlah sepanjang 1 minggu ke depan Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami. Biarlah Tuhan di dalam studi kami juga Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat meraih segala impian kami hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sehatkan kami, kuatkan kami, agar kami Tuhan Yesus minggu depan boleh lagi Tuhan mengikuti ibadah komisi anak dengan lebih bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua adik-adik sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan akhiri ibadah kita di minggu ini. Biarlah kiranya senantiasa kehidupan kita semakin Tuhan berkati. Dan ingat buat adik-adik semuanya, kalau keluar dari rumah tetap prokes ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke sekolah, tetap prokes. Sebelum berangkat dari rumah, ingat utamakan sarapan terlebih dahulu. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu di minggu depan ya. Shalom.